Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina wa nabiyina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'du. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna ilman nafi'a. Amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan belajar kitab Matan Jurumiyah. Ini dua kali lagi khatam nih insyaallah. Qala al-musannifu rahimahullah wa nafa'ana bi ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Babul munada. Babul munada. Isim masuk selanjutnya munada. Munada sesuatu yang dipanggil, isim maf'ul. Apa arti munada? Sesuatu yang dipanggil atau kalimat yang berada sesudah huruf nida. Itu munada. Munada alladzi yang dipanggil. Ya kan? Ya. Al munada khamsatu anwa'in, bermula munada itu ada 5 macam. Jadi kalimat yang berada sesudah huruf nida ada 5 modelnya. Huruf nida dulu ada berapa? Saya ingat nggak huruf nida? Wow, Kita tunjuk. ya. Wow, ya, ayah, haya, oi, hamzah. Wow, ya, ayah, haya, oi, hamzah. Nah, mungkin ada tambahan lagi. Nanti kita lihat. Nah, itu antara lain. Jadi munada itu ada 5 macam. Al-mufradul alam. Yang pertama mufrad alam. Mufrad alam. Mufrad yang alam. Mana mufrad kalimatnya tunggal, satu kata. Kemudian alam isim alam. Artinya sebelum dipanggil, dia dengan dipanggil kan kita jadi kenal dia kan. Ini sebelum dipanggil dia sudah dikenal, sudah ma'rifah. Sebelum masuk huruf nida dia sudah ma'rifah. Muhammad. Itu mufrad alam namanya. Nah, Zaid, Umar, semua nama orang itu mufrad alam. Jadi munada ada 5. Pertama mufrad alam. Yang kedua an-nakiratul maksudatu, nakirah yang dimaksudkan. Nakirah yang dimaksudkan. Nakirah artinya umum. Nakirah artinya sekarang sudah dimaksudkan, diniatkan. Ya, ada munada namanya nakirah maksudah. Dia pada dasarnya umum, tapi sudah kita niatkan, sudah tertentu. Hai, Fulan. Nah, itu dalam hati kita, kita udah tahu bukan sembarang Fulan, tapi si Fulan yang ada di depan kita. Namanya nakirah maksudah. Nakirah tapi sudah dimaksudkan, dikhususkan, diniatkan. Jadi beda munada, beda cara membariskannya nanti. Pertama mufrad alam, kedua nakirah maksudah. Yang ketiga nakirah itu ghairu maksudah. Nakirah yang tidak dimaksudkan, masih tetap umum. Ini contohnya nanti orang buta jatuh ke sumur. Wah, tolong saya. Dia kan siapa aja boleh. Yang penting ada yang nolong kan. Nah, itu berarti dia manggil orang umum, namanya nakirah ghairu maksudah. Nah, wal mudhafu dan munada mudhaf. Mana munada mudhaf? Mudhaf mudhaf ilaih. Yang jadi munada itu mudhaf mudhaf ilaih. Seperti nama orang dua kata. Abdallah, mudhaf mudhaf ilaih. Abdurrahman, Rasulullah, Habiballah. Itu namanya mudhaf mudhaf ilaih. Nah, munada mudhaf mudhaf ilaih. Yang ke selanjutnya asyabihu bil mudhaf, yang menyerupai dengan mudhaf. Dia bukan mudhaf mudhaf ilaih tapi menyerupai mudhaf. Maknanya ada 2 kalimat di depan huruf, ada 2 kalimat, yang 2 kalimat itu saling berkaitan, saling berkaitan. Tapi bukan kaitannya idhofah, bukan mudhaf mudhaf ilaih, ada kaitan lain. Seperti isim fa'il yang perlu kepada maf'ul. Tali'an jabala, yang mendaki ia akan bukit misal. Tali'an isim fa'il, dia ada maf'ulnya biasanya. Tali'an jabalan. Antara tali'an dan jabalan ada hubungan, disebut serupa mudhaf. Tapi bukan mudhaf. Ada contoh? Oh, nanti kita buat contoh. Nah, itu. Udah. Kita udah tahu munada ada 5. Mufrad alam, ma'rifah sebelum masuk huruf nida. Udah tunggal, ma'rifah lagi. Kemudian nakirah maksudah, nakirah yang dimaksudkan, nakirah ghairu maksudah, mudhaf dan serupa mudhaf. Ini sekarang cara membariskannya. Fa'amal mufradul alamu wan nakiratul maksudatu fayubnayani ala dhammi min ghairi tanwinin. Adapun bermula mufrad alam dan nakirah maksudah fayubnayani. Maka dibina keduanya di atas dhammah dari ketiadaan tanwin. Jadi munada mufrad alam dan nakirah maksudah bina di atas dhammah. Gak boleh pakai tanwin. Zaidun, ya Zaidu. Yang itu Muhammadun ya Muhammadu. Contohnya ya Zaidu ya Rajul. Nah, cara i'rabnya ya huruf nida Zaidu munada mufrad alam mabni di atas dhammah kita sebut pada mahal nasab. Karena munada itu kan isim mansub. Nah, itu ya huruf nida mabni di atas sukun.
Zaidu munada mufrad alam mabni di atas dhammah pada mahal nasab. Ya rajulu ya hurun mabni di atas sukun. Rajulu munada nakirah maksudah mabni di atas dhammah pada mahal nasab. Nah itu. Sebenarnya bukan dibina di atas dhammah yang benar. Munada mufrad alam nakirah maksudah dibina di atas harakat rafa. Dirafa dengan apa? Kalau dirafa dengan dhammah bina di atas dhammah. Kalau dirafa dengan waw dibina di atas waw. Nah, nah itu yang benar. Karena kan jamak boleh juga jadi munada. Ya muslimun. Wahai orang-orang Islam. Nah, tapi kita bermaksud siapa saja di depan kita. Nah, kira maksudah namanya. Tetap ya muslimun, ya nida muslimun munada mufrad. Nakirah maksudah mabni di atas waw. Karena muslimun jamak mudzakkar. Karena tanda rafa'nya waw kan. Jadi ini ada atas waw. Atau udah biarin aja. Jadi mufrad alam mabni di atas dhammah nggak boleh pakai tanwin. Nakirah maksudah mabni di atas dhammah nggak boleh pakai udah gitu. Tapi kita sebut pada mahal nasab. Nah, wasalah satu baqiyatu mansubatun la ghairu dan bermula tiga yang tersisa. Tiga yang tersisa apa aja? Nakira ghairu maksudah, mudhaf dan serupa mudhaf. Bermula tiga yang tersisa itu mansubatun. Itu dinasabkan. La ghairu tidak selainnya nasab. Mesti nasab. Nah, contohnya nakira ghairu maksudah. Ya tilmizan. Ya tilmizan. Ada seorang guru ketutup dalam kelas dikunci kan. Dia manggil ya tilmizan, wahai murid, tolong buka pintu. Dia maksud dia murid yang mana aja. Itu harus dinasabkan. Ya tilmizan. Itu biasanya contohnya orang buta jatuh ke sumur. Dia manggil ya rajulan khudz biyadi, wahai laki-laki, tolong aku laki-laki mana? Yang mana aja. Itu namanya nakirah ghairu maksud. Dah, tetap fathah. Nah, langsung i'rabnya ya nida rajulan munada masuk dan ada apa? Tak pakai tanwin dia. Ya rajulan. Nah, munada mudhaf juga sama. Ya abdallah. Ya hurnida abda munada mudhaf masuk tanda nasab fathah. Mudhaf abda Allahi mudhaf ilaih langsung. Ya Rasulullah. Ya Rabbana. Perhatikan. Ya Rabbana. Ya hurnida Rabba munada mudhaf. Masuk tanda nasab fathah mudhaf rabbana dhamir muttasil. Mabni ada sukun pada mahal jar mudhaf ilaih. Ya Rabbana. Nah, kalau ya Allahu, Allahu menada mufrad alam. Paham, 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 paham. Kemudian satu lagi, munada yang serupa mudah mansub juga ya tali'an jabala. Wahai pendaki gunung. Ya hulunida tali'an munada serupa mudah mansub tanda nasab fathah. Tali'an isim fa'il merafa'kan fa'il menasabkan maf'ul. Fa'ilnya mustatir takdirnya huwa jabalan maf'ul bih. Enggak ada tulisannya. Udah gitu. Ini kan dasar. Udah. Apa pertanyaan? Itu munada langsung bergerak cepat. Maf'ul min ajli. Satu bab lagi. Babul maf'uli min ajlih. Ini adalah bab maf'ul min ajlih. Bab maf'ul min ajlih. Sesuatu yang diperbuat karenanya. Nah, sesuatu yang diperbuat karenanya. Maf'ul min ajlih. Secara mudahnya alasan kita berbuat sesuatu. Tapi dia mansub. Dah. Wahwa. Wahwa al-ismul mansubul ladzi yudhkaru bayanan li sababi wuqu'il fi'l. Wahwa dan dianya maf'ul min ajlih itu isim. Al-mansub yang mansub isim alladhi, isim yang yuzkaru, yang disebutkan akan dianya isim bayanan karena menjelaskan li sababi wuqu'il fi'li bagi sebab terjadi perbuatan. Perhatikan. Contoh dulu nahu qaulika seperti ucapanmu qama Zaidun. Berdirilah si Zaid. Kenapa si Zaid berdiri? Ijlalan li amrin karena memuliakan bagi si Umar. Dah. Dianya maf'ul min ajli itu isim. Maf'ul min ajli mesti isim. Isim yang dimaksud masdar. Nggak boleh sembarang isim. Nah, maf'ul min ajli isim. Isim yang dimaksud mesti masdar. Berarti kesimpulannya, maf'ul min ajli yaitu isim, yaitu masdar. Al-mansubu yang mansub. Masdar yuzkaru yang disebutkan bayanan. Karena menjelaskan sebab terjadi perbuatan. Sebab terjadi perbuatan. Contoh dulu. Qoma Zaidun. Berdirilah oleh si Zaid. Qoma fi'il madhi mabni di atas fathah. Zaidun fa'il qoma. Fa'il marfu' dan rafa' atau
Berdirilah si Zaid. Kenapa dia berdiri? Ijlalan. Karena memuliakan. Ijlalan masdar. Ajalla yujillu ijlal. Jadi kalau maf'ul min ajli itu maknanya karena. Sama dengan makna lam. Maf'ul min ajli isim. Ijlalan isim. Tandanya ada tanwin. Dan dia masdar. Kemudian mansub. Ijlalan mansub. Disebutkan untuk menjelaskan sebab terjadi perbuatan. Hmm? Hmm. Perbuatan yang terjadi di sini perhatikan. Perbuatan yang terjadi di sini berdirinya si Zaid. Berdirilah si Zaid. Kenapa dia berdiri? Ya, ijlalan karena memuliakan. Jadi isim mansub disebutkan sebagai alasan terjadi perbuatan. Perbuatan berdiri karena memuliakan bagi si Umar. Pertanyaan, siapa yang berdiri? Zaid. Siapa yang memuliakan? Si Zaid. Yang berdiri si Zaid, yang memuliakan si Zaid. Nah, itu syaratnya. Syarat maf'ul min ajli, pelaku fi'il di belakangnya sama pelaku masdar itu sama. Yang berdiri juga si Zaid, yang memuliakan juga dia. Nggak boleh sebaliknya. Berdirilah si Zaid ijlalan. Karena memuliakan si Umar bagi si Zaid. Nggak boleh. Harus satu. Namanya bersatu fa'il. Banyak contoh. Aku datang ke rumahmu karena kamu memanggilku. Nggak boleh. Nggak boleh kita nasab. Aku datang ke rumahmu. Yang datang aku. Karena kamu memanggil. Yang memanggil kamu. Ya kan beda? Nah, jadi harus sama. Aku datang ke rumahmu karena aku pengen mengenalmu. Nah, itu baru kita nasab sebagai maf'ul min ajli. Kemudian syarat kedua. Syarat maf'ul min ajli yang pertama, pelaku masdar, pelaku masdar sama dengan pelaku fa'il di belakangnya. Fi'il di belakangnya. Kalau di sini berdirilah si Zaid karena memuliakan, memuliakannya si Zaid bagi si Umar. Yang berdiri si Zaid, yang memuliakan si Zaid. Kemudian waktunya harus sama. Ketika dia berdiri, ketika itu pula dia niat untuk memuliakan. Nggak boleh tertunda. Berdiri si Zaid karena pengen memuliakan si Umar besok. Nggak boleh. Nah, itu namanya nggak bersatu zaman. Dah, dah begitu aja. Kemudian, perhatikan. Ijlalan di sini maf'ul min ajli. Isim mansub disebutkan untuk menjelaskan sebab terjadi perbuatan. Jadi kita baca ijlalan. Kalau kita baca ijlalan baru dia maf'ul min ajli. Dan tidak wajib. Boleh juga kita baca ijlalin. Kita tambah lam. Boleh. Koma Zaidun li ijlalin li amrin. Boleh. Berdirilah si Zaid karena pengen memuliakan si Umar. Pakai huruf jar lam kan? Boleh, maknanya sama. Cuma nggak disebut maf'ul min ajli karena ada huruf lam. Nah, ketika huruf lam kita buang, kita nasabkan, baru disebut maf'ul min ajli. Contoh berikutnya, qasadtuka ibtigha'a ma'rufika. Aku datang kepadamu. Qasadtuka aku bermaksud akan kamu. Aku datang kepadamu ibtigha'a karena berharap ma'rufika, karena berharap kebaikanmu. Ya, ma'ruf di sini kebaikan, bukan mengenal. Qasadtuka aku datang kepadamu ibtigha'a ma'rufika karena berharap mengenalmu. Di sini kasatuka fi'il dan fa'il maf'ul. Ibtigha'a masdar. Ibtagha yabtaghi ibtigha. Maf'ul min ajli isim. Isim yang disebut masdar. Ibtigha masdar udah benar. Kemudian mansub. Ibtigha'a mansub. Tadi disyaratkan bersatu fa'il. Yang berharap sama yang datang harus sama. Aku datang kepadamu karena berharap. Yang berharap siapa? Aku juga. Aku datang karena aku berharap kan? Nggak boleh. Aku datang karena kamu berharap. Nggak boleh dinasabkan. Harus pakai huruf jar itu wajib. Nah, kalau beda pelakunya harus pakai huruf jar. Tapi kalau sama pelakunya boleh nasab, boleh pakai huruf jar. Itu bedanya. Kemudian ketika aku datang, ketika itu pula aku berharap. Yang itu bersatu fa'il. Tasattuka. Nah, aku datang kepadamu ibtigha'a karena berharap mengenal. Ibtigha'a maf'ul min ajlih mansub tanda nasab fathah. Mudhaf ibtigha'a ma'rufi mudhaf ilaih. Mudhaf ma'rufi kaf dhamir muttasil mabni di atas fathah pada mahal jar mudhaf ilaih. Yang gampang. Kita tambah huruf jar juga boleh. Tasattuka libtigha'i. Libtigha'i ma'rufika boleh. Tapi enggak disebut maf'ul min ajlih. Nah, itu.
Apa pertanyaan? Nusallil maghriba. Kami sholat akan maghrib karena berharap ridho Allah. Boleh. Itu maf'ul min ajli ya. Nusallil maghrib. Kami yang sholat, kami yang berharap. Ketika kami sholat, ketika itu pula kami berharap. Sudah cukup syaratnya. Sah jadi maf'ul min ajli. Insya Allah ini Ustaz. Apa namanya? Ustaz Babang. Maf'ul min ajli maknanya karena. Karena. Biasanya karena. Atau sebab juga boleh. Ya, sebab juga boleh. Kasat tukab tila aku datang kepadamu sebab pengen mengenalmu. Sebab juga boleh ya. Sebab. Kayak bayanan di atas. Perhatikan, bayanan itu maf'ul min ajli, Bang. Ismul mansubul ladzi yuzkaru. Isim mansub yang disebutkan akan dianya isim mansub. Kenapa disebut? Bayanan. Karena pengen menjelaskan. Nah, bayanan itu i'rabnya maf'ul min ajli. Dia masdar. Bana ya binu bayan kan? Masdar dan mansub. Nah, itu. Ada pertanyaan? Nah, itu dikit doang. Satu lagi. Maf'ul ma'ah. Ini khatam nih besok udah khatam nih isim mahfud. Satu lagi. Maf'ul ma'ah. Perhatikan, ini besok ujian. Maf'ul ma'ah, babul maf'uli ma'ah. Ini adalah maf'ul ma'ah. Maf'ul ma'ah berarti bahasa Indonesianya apa ya? Diperbuat bersamanya, berbarengan. Coba kita lihat dulu. Wahwa dan dianya maf'ul ma'ah ismul mansubul ladzi yuzkaru li bayani man fu'ila ma'hul fi'l. Dan dianya maf'ul ma'ah itu isim. Al mansubu isim yang mansub. Isim di sini bebas. Nah, ini beda. Kalau maf'ul min ajli isim mesti masdar. Kalau maf'ul ma'ah bebas, nggak ada ketentuan. Barulah dianya maf'ul ma'ah itu isim. Isim apa? Terserah. Isim al-mansubu yang mansub, alladhi isim yang yuzkar. Yang disebutkan akan dianya isim libayaniman. Untuk menjelaskan orang, fu'ila ma'ahu yang diperbuat bersamanya orang akan perbuatan. Untuk menjelaskan teman berbuat. Itu maf'ul ma'ah. Tetap mansub dia. Contoh, ya. Jadi gini, kalau maf'ul ma'ah itu mesti berada sesudah waw ma'ah. Mesti berada sesudah waw ma'ah. Itu maf'ul ma'ah, gampang kodenya. Ya, isim yang mansub yang disebutkan untuk menjelaskan orang yang diperbuat bersamanya akan perbuatan. Contoh dulu, nahu kaulika. Seperti ucapanmu, ja'al amiru wal jaisha. Datanglah panglima bersama tentara. I'rab dulu. Ya fi'il mah di mabni di atas pada amiru fa'il ja'a. Fa'il marfu tanda rafa atau wa ma'a jaisha maf'ul ma'a mansub tanda nasab pada. Perhatikan. Maf'ul ma'a isim, jaisha isim. Tandanya ada alif lam. Mansub, jaisha mansub. Disebutkan untuk menjelaskan orang yang diperbuat bersamanya akan perbuatan. Untuk menjelaskan teman datangnya panglima. Panglima datang bersama siapa? Pertanyaan, ini kan kita antaf juga boleh. Ja'al amiru wal jaishu. Kan boleh? Boleh aja. Datanglah panglima dan datanglah tentara boleh. Kalau kita baca wal jaishu, berarti bukan maf'ul ma'ah. Wow, orang ataf. Nah, nah, jadi gini. Jadi ada yang wajib kita jadikan maf'ul ma'ah, ada yang sunnah. Mana sunnah boleh. Kita lihat dulu. Kalau sah kita ataf, kalau maf'ul ma'ah itu sah kita ataf ke belakang, nggak wajib dijadikan maf'ul ma'ah. Boleh kita ataf. Kalau ataf tergantung makruh. Boleh juga kita sah. Contoh, ja'a Zaidun wa Amrun. Datanglah si Zaid dan si Umar. Kan sah kita ataf. Kita nasab juga boleh. Ja'a Zaidun wa Amran boleh. Datanglah si Zaid bersama si Umar. Apa bedanya? Kalau pakai wa maf'ul ma'ah berarti datangnya persis bareng. Datanglah si Zaid bersama si Umar. Tapi kalau kita ataf, datanglah si Zaid dan datanglah si Umar. Enggak menunjukkan bareng-bareng. Tapi dua-duanya datang. Bisa bareng-bareng, bisa duluan satu orang. Ya kan? Paham, paham? Ja'a Zaidun wa Amrun. Kalau kita baca wa Amrun kita ataf, bisa datang berdua bareng, bisa duluan si Zaid, bisa juga duluan si Umar. Tapi kalau kita baca Ja'a Zaidun wa Amran, persis datangnya bareng-bareng.
Kalau sah kita ataf, boleh kita jadikan maf'ul ma'al, boleh tidak. Seperti ja'al amiru wal jaisha. Nah, boleh juga kita baca wal jaishu. Kalau wal jaishu kita ataf, kalau wal jaisha maf'ul ma'al. Nah, contoh satu lagi. Istawal ma'u wal khosyabata. Istawal ma'u wal khosyabata. Makna dulu. Khosyabata ini penggaris. Apa namanya? Alat ukur ketinggian air. Ada sungai itu. Sungai kadang airnya suka naik. Ada kayu yang ada nomornya. Nah, 50 cm, 100 cm, apa namanya? Apa namanya? Untuk mengukur ketinggian air sungai. Alat. Apa namanya, Bang? Apa aja namanya? Yang penting alat alat ukur. Alat ukur ini sungai nih. Kita tancapkan alat ukur. Begitu air naik, alat ukur naik nggak? Nah, naik alat ukur? Nggak naik. Yang naik air. Perhatikan dulu. Ini sungai. Kita tancapkan alat ukur. Air naik untuk mengukur ketinggian air. Kan alat ukur nggak naik dia. Nggak naik kan? Nggak naik. Nah, ini. Istawal ma'u. Naiklah air bersama alat ukur. Naiklah air bersama alat ukur. Di sini air naik. Alat ukur nggak naik. Dia tetap. Berarti nggak sah kita atas. Nggak boleh kita baca istawal ma'u wal khosyabatu. Nggak boleh. Di sini wajib jadi maf'ul ma'al. Karena nggak sah kita atas. Jadi wajib kita baca istawal ma'u wal khosyabata. Naiklah air bersama kayu. Bukan bersama kayu. Bersama alat ukur. Sejajar alat ukur. Semeter misalnya. Jadi di sini karena nggak sah atas wajib jadi maf'ul ma'al. Contoh lain. Sara Zaidun wan Naila. Sara Zaidun wan Naila. Berjalanlah si Zaid bersama sungai. Sungai Nil. Berjalan bersama sungai Nil maknanya berjalan menyusuri sungai Nil. Sungai Nil jalan nggak? Jalan. Mengalir ya nggak jalan. Kalau Sara orang kan? Jadi Sara Zaidun wan Naila. Nggak boleh Sara Zaidun wan Nailu. Berjalanlah si Zaid dan berjalanlah sungai Nil. Nggak berjalan sungai Nil. Jadi nggak boleh kita ataf. Sarah Zaidun wan Naila. Wajib baca nasab maf'ul ma'al. Berjalanlah si Zaid bersama sungai Nil. Banyak contohnya. Si Ahmad pergi sekolah bersama terbit matahari. Ya kan? Zahaba Ahmadu ilal madrasah wa tulu asyamsi. Pergilah si Ahmad ke sekolah bersama terbit matahari. Wajib jadi maf'ul ma'al. Karena nggak sah tulu'u kita ataf kepada Ahmad. Nggak mungkin zahaba tulu'u syamsi. Pergilah terbit matahari kan nggak mungkin, ya kan? Nah itu nanti paham nih. Jadi kalau sah ataf boleh kita jadikan maf'ul ma'af boleh tidak. Kalau nggak sah ataf wajib jadi maf'ul ma'af. Nah itulah isim mansub. Sudah selesai isim mansub. Tinggal 4 lagi isim mansub yang belum. Na'at ataf taukid badal nggak dibahas lagi di sini karena sudah dibahas di isim marfu. Karena na'at ataf taukid badal masuk tiga-tiga isim. Isim marfu ada ya, isim mansub juga ada, isim majrur juga ada. Tergantung ngikut apa kan? Nih. Wa amma khabaru kana wa akhawatiha. Adapun bermula khobar kana dan teman-temannya si kana. Wa ismu inna wa akhawatiha. Adapun bermula isim si inna dan teman-temannya. Faqad taqaddama dzikruhuma, maka sungguh telah terdahululah oleh sebut keduanya fil marfu'at dalam bab isim marfu'. Adapun khabar sikana dan teman-temannya, khabar sikana kan mansub juga. Wa ismu inna wa akhwatiha. Adapun isim si inna dan teman-temannya, isim si inna juga nasab. Nasab isim rafa khabar. Fakat taqaddama, maka sungguh telah terdahululah oleh sebut keduanya, khabar kana dan isim inna fil marfu'at di bab isim marfu' dulu, di bab amil nawasih. Wa kadzalika tawabi'u, demikian pula itu tawabi'. Tawabi' na'an ataf taukid bah. Anda sudah dibahas sekalian. Naik kepada marfu marfu, naik kepada mansub mansub, naik kepada majrur majrur kan? Nggak akan diulang lagi. Wa kadzalika tawabi'u, demikian pula itu tawabi' segala pengikut. Faqad taqaddamat hunaka, maka sungguh telah terdahulu ianya tawabi' di sana dalam bab isim marfu. Selesai. Jadi isim cuma 3 doang. Kan kemarin i'rab isim berapa? I'rab untuk isim 3. Rafa,
nasab, khofat. Kalau kita udah tahu isim marfu, isim mansub, isim majrur udah selesai, udah khatam kita, udah bisa baca. Kalau kita udah paham, pasti setiap ketemu isim udah tahu cara bacanya. Apa rafa, apa nasab, apa khofat. Nggak mungkin dia susah banget, nggak mungkin. Nah, nah itu. Apa namanya? Nah itulah tinggal isi majrur satu lagi besok. Ini besok khatam insya Allah potong kambing. Nah kan khatam jurumiyah baru kita lanjut ke kitab lain. Ini kita ganti apa? Wallahu alam bisawab wa ilaihil marji' wal ma'ab.